Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengangkat satu berita yang beberapa hari ini ada berita lucu lah kalau saya lihat. Berita lucu ingin mengangkat, mentokohkan seseorang yang digadang-gadang oleh kelompok sakit hati lah, yang terusik, yang ambisi menjadi kekuasaan. Lagi-lagi ingin menggunakan agama sebagai kuda politiknya. Mereka ingin menobatkan Rizik sebagai tokoh Man of the Year, sebagai tokoh nasional. Padahal kita semua tahu kan siapa Rizik. Yang saya terkejut lagi datang dari Ketua DPD, Pak Lanyala, ikut membubui tanda tangan, malah ikut berkomentar mengatakan Rizik Syihab itu tokoh yang konsisten membela NKRI dan Pancasila. Terus Pak Lanyala mengatakan Rizik itu pemersatu umat, dibumbui malah kalau ada independen mau dijadikan wapres. Semestinya Pak Lanyala nggak berbicara begini. Anda mendudukin lembaga negara loh ini sebagai ketua DPD. Yang semestinya Anda itu berseiring dengan negara. Bukan Anda malah mendukung kriminal. Kenapa saya bilang kriminal? Negara sudah menjatuhkan hukum mau dia. Orang yang melanggar hukum melalui kepolisian, kehakiman. Bahkan kendaraannya Rizik itu FPI itu sudah dibubarkan sebagai ormas terlarang. Lah, saya ingin tangkepin Bapak satu perkataan Bapak tadi satu persatu. Satu, Bapak mentokohkan seorang kriminal. Kalau Bapak menganggap itu dia seorang tokoh, berarti Bapak secara nggak langsung telah melecehkan lembaga negara. Dalam hal ini apa? Lembaga kehakiman dan kepolisian. Berarti penghukuman terhadap Rizik itu salah. Dan kedua, Bapak mengatakan Rizik pemimpin umat. Umat yang mana, Pak? Umat yang mana? Kalau Rizik pemimpin umat, berarti yang nggak mendukung Rizik itu pengkhianat dong. Nggak ada satu dari ormas NU mendukung, Muhammadiyah juga nggak ada yang mendukung. Salah satu tokoh dari NU, Gus Dur, sangat menentang keberadaannya, sepak terjangnya Rizik dan FPI-nya. Dari Muhammadiyah, tokoh yang saya paling kagumi juga tuh, Syafi'il Ma'arif. Mereka sangat, ini ketua-ketua dua ini saya lihat benar-benar NKRI ini. Syafi'il Ma'arif itu idola saya, dia berani bicara lantang. Dia tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak menjual diri. Dia berani menunjuk orang. Sikap tegasnya Syafi'il Ma'arif itu sampai saya bilang apa? Jangan dia melawan melihat kebatilan ini. Dan dia menolak kok gerakan-gerakan Islam radikal yang dibawakan oleh gerombolan Rizik CS ini. Jadi kok Bapak bilang mengatakan Rizik ini pemersatu umat yang mana, Pak? Satu lagi juga, kalau mau bicara riwayatnya Rizik, Pak, kalau Bapak bilang katanya NKRI, pemersatu NKRI, lah Rizik sendiri mendukung ISIS kok. Rizik mendukung ISIS dalam pidatonya. Berarti Bapak menerima juga ISIS sebagai pemersatu umat. Ini Bapak bermasalah. Harusnya Bapak itu berhati-hati, Pak. Monggo mau mencalonkan presiden. Saya nggak ada wapres. Silakan siapa mencalonkan presiden. Tapi jangan gunakan begini untuk kepentingan kekuasaan. Terus mengangkat seseorang yang kriminal dibilang idola. Ini kalau besok Bapak jadi presiden saya juga takut, Hentikanlah ini penggunaan agama ini. FPI itu bukan gerakan agama, gerakan politik. Digonggong-gonggong ini oleh kelompok-kelompok yang sakit hati. Kalau si Lius itu, ya saya anggap itu dagelan lah. Rakyat juga nggak dengar. Bapak jangan terjebak oleh Lius ini. Lah, begini nih saya lihat. Mau menjelang 24, saya perhatikan kok orang pada menggunakan lagi agama. Nggak bakal menang siapapun menggunakan agama. Rakyatnya semua sudah waras. Justru saya sayangkan Pak Lanyala itu sampai ikut berbicara, ada videonya. Malah Bapak mengatakan saya lebih membela Rizik daripada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Loh, kok Bapak ngambil sampel dua-duanya buruk? Riziknya buruk, ini juga buruk. Kalau Bapak tuh mau ngambil sampel pencontohan, cari yang benar sama yang buruk. Jangan Bapak menyandingkan dua orang ini. Dua orang ini nggak ada yang benar. Lah, seorang Bapak yang di DPD masa berbicara begitu, mengatakan pejabatnya pejabatnya menyalahkan wewenang itu salah. Tapi bukan berarti terus Rizik itu baik. Sama-sama ini kriminal. Yang satu pakai jabatannya untuk ambil manfaat, yang satu menggunakan agama untuk nyari manfaat. Ini semua kerjasama. Dan saya akan sikapin siapapun saat ini yang ingin menjual agama. Jujur saya sebagai orang juga, saya ada darah Habib. Saya nggak mau, saya tahu kok. Ini Rizik ini dipakai oleh Anda semua ini hanya untuk jadiin kuda politik aja, ingin mengambil suara-suara yang gadrun, bau-bau Islam. Janganlah begitu. Saya masih melihat Pak Lanyala ini mungkin masih bisa lebih baik. Kalau kelompok yang lain ini saya diemin aja. Seperti Lius apa itu saya anggapin aja. Itu nggak ada gunanya dinasihati. Karena
Mereka tuh nggak mewakili apapun. Bapak di sini lembaga tertinggi loh, DPD. Bapak ikut membubuhi. Apa nggak ada kerjaan yang lain, Pak? Harus mendukung Rizik. Apakah Rizik ini vital buat negara? Apa Bapak nggak tahu kalau Rizik itu dukung ISIS? Apa Bapak nggak tahu di belakang Rizik itu semua gelomboran Islam-Islam teroris? Seperti Farid Otubah kemarin ditangkap. Kok Bapak sekarang ikut membubuhi, mengatakan sebagai tokoh yang diidolakan atau man of the year di Indonesia nih? Berarti yang lainnya bobrok dong. Jokowi bobrok, NU bobrok, Muhammadiyah bobrok. Kok Bapak nonggolkan Rizik? Seandainya Bapak bukan ketua DPD,